Shalom teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Karena kondisi belum memungkinkan, jadi kita bakal ibadah di rumah masing-masing ya. Selamat beribadah. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita memujikan lagu Bersuka Dalam Tuhan. Ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas berkat pada hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mulai ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, haleluya. Sebelum firman, mari kita menyanyikan lagu Dengan Apa Kami Balas. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau tidak saja memperhatikan kebutuhan jasmani kami, tetapi kebutuhan rohani kami pun Tuhan perhatikan. Terbukti saat ini Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berilah hati kami seperti hati seorang hamba yang mau duduk diam mendengarkan sabda Sang Tuhan.
dan berilah hati kami seorang murid, supaya kami boleh belajar dan terus belajar dari Sang Guru. Oleh karena itu Tuhan, bersabdalah karena kami siap mendengarkannya. Amin. Shalom. Selamat pagi sobat muda remaja yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, yang bacaan diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-42, yang demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai dengan 42. Sobat muda yang dikasihi Tuhan, kita akan menggumuli sebuah tema, yaitu friend line atau keramah tamahan. Sobat muda, mengawali renungan ini saya ingin bertanya kepada kalian. Pernahkah kalian ditolak, dicuekin oleh suatu komunitas gara-gara kamu adalah orang Kristen? Pernah? Bagaimana perasaanmu? Dan bagaimana juga reaksimu terhadap sikap mereka? Mungkin kamu merasa sakit hati. Mungkin kamu merasa kemudian jadi rendah diri, minder. Dan reaksimu mungkin kamu membenci orang yang sudah mencuekin kamu. Nah, sobat muda yang dikasihi Tuhan, sebagai makhluk sosial atau homo socius, sesungguhnya manusia tidak bisa hidup seorang diri. Ia membutuhkan kehadiran orang lain. Sayangnya, banyak orang atau bahkan mungkin kita seringkali membatasi istilah sesama hanya pada mereka yang sama agamanya, sama sukunya, sama warna kulitnya, sehingga orang yang berbeda dengan dirinya ditolak, dicuekin, atau bahkan dibenci. Kita butuh berelasi dengan orang lain, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, apapun agamanya, supaya kita semakin diperkaya wawasan dan pengetahuan kita tentang mereka yang berbeda dengan kita. Membangun relasi yang baik menjadi sangat penting dalam kita menjalankan tugas kesaksian iman kita. Dan untuk menjadi seorang yang mampu membangun relasi yang baik dengan siapapun, maka dibutuhkan friend line atau keramah tamahan. Nah, apa itu keramah tamahan? Saya membuka di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ramah tamah artinya sikap yang amat ramah dalam sebuah pertemuan yang penuh dengan rasa kekeluargaan. Itu arti ramah tamah. Sedang keramah tamahan adalah hal yang terkait dengan sikap ramah tamah tadi. Dan ada dua makna yang penting dari keramah tamahan. Yang pertama, percakapan yang penuh persahabatan dalam suasana yang santai. Dan yang kedua, pertemuan dalam komunikasi yang intens. Itu adalah makna keramah tamahan.
Nah, sobat pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan, dalam Alkitab yang kita baca tadi, khususnya di dalam Injil Matius 10 ayat 40 sampai dengan 42, menjelaskan bagian di mana para murid Yesus diutus untuk memberitakan Injil kepada semua bangsa. Dan untuk itu mereka akan menghadapi berbagai macam kemungkinan, diterima, dihargai, atau bahkan ditolak dan dianiaya. Tetapi kepada para murid, Tuhan Yesus berpesan bahwa apapun respon atau tanggapan orang lain terhadap pemberitaan Injil yang dilakukan para murid, mereka akan beroleh upahnya. Apa upahnya? Nah, bagi yang menolak pemberitaan para murid, yang menolak pemberitaan Injil, artinya dia menolak Tuhan yang sudah mengutus mereka, maka upahnya adalah maut atau kematian. Sedangkan bagi yang menerima pemberitaan Injil itu, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Hal ini mengacu kepada surat Roma pasal yang ke-6 ayat 23 yang mengatakan bahwa upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Orang yang menolak pemberitaan firman Tuhan, menolak pemberitaan Injil, artinya menolak Tuhan, dan pastilah di luar Tuhan ia akan menerima upah, yaitu kematian kekal. Sedangkan yang menerima Tuhan, menerima pemberitaan Injil, dia akan beroleh upah, yaitu kehidupan yang kekal. Dikatakan juga dalam firman Tuhan tadi, barang siapa menyambut atau menerima kamu bukan sekedar sebagai tamu, tetapi sebagai utusan Tuhan, berarti ia menyambut Tuhan sendiri, karena Tuhanlah yang mengutus para murid. Dan barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, artinya menyambut seseorang nabi yang adalah juru bicara Allah, maka orang tersebut dapat ikut melakukan tugas-tugas kenabian, tugas-tugas seorang nabi, dan ia akan mendapatkan upah nabi. Bahkan sekecil apapun tindakan kebaikan dari seseorang terhadap utusan Tuhan, maka Tuhan akan memperhitungkannya. Tuhan tidak akan mengabaikannya. Karena itu, kita tidak perlu takut ditolak ataupun dibenci oleh orang lain, karena beriman kepada Kristus. Sebab dengan beriman kepada Kristus, kita beroleh upah sebagai utusan Tuhan. Dan mereka, baik yang menolak maupun yang menerima, juga akan beroleh upahnya masing-masing. Kewajiban kita adalah terus bersaksi dan terus membangun relasi dengan siapapun, membangun komunikasi yang baik dengan siapapun. Dan oleh karena itu, keramah tamahan harus kita kedepankan di dalam membangun relasi dan komunikasi itu. Sobat muda yang dikasihi Tuhan, kita harus tetap manis dalam berkata-kata. Kita harus tetap mengasihi sesama kita. Kita harus tetap berkomunikasi tanpa menghakimi dan tanpa merendahkan orang lain. Tetap bekerja sama, tetap berempati kepada orang lain, bahkan kepada mereka yang membenci dan menolak kita. Kita tetap harus berdoa bagi mereka. Oleh karena itu, tetaplah membangun persahabatan yang kuat, yang erat. Membangun persahabatan didasari
sikap yang tulus dan tetap mengasihi tanpa batas dan tanpa tendensi, tanpa tujuan untuk kepentingan pribadi. Itulah panggilan kita. Dan mari kita hidup dalam keramah tamahan, karena keramah tamahan, betapapun reaksi orang terhadap kita, akan membuat kita semakin dewasa, semakin mampu menerima orang lain apa adanya, dan dengan demikian kita mampu membangun komunikasi yang baik kepada sesama kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mengakhiri renungan ini, mari kita bersatu hati di dalam doa kembali. Bapa, kami bersyukur Engkau sudah izinkan kami untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Jangan biarkan firman Tuhan direbut oleh kuasa-kuasa gelap, namun biarlah firman Tuhan boleh bersemayam dalam hati kami, dan kami boleh bergerak untuk menghidupi firman Tuhan melalui tindakan-tindakan nyata kami. Tolonglah kami ya Tuhan, karena kami lemah dan kami tidak mampu berjalan sendiri. Dampingi dan sertai kami Tuhan, melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu hidup di dalam kami, dan kami pun hidup di dalam firman Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikubur, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, sekarang kita mau mengumumkan persembahan, tapi karena kondisi belum memungkinkan, jadi kita persembahan di rumah masing-masing dulu ya. Nanti akan dikumpulkan setelah kita ibadah bersama lagi. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan diiringi lagu bersyukur. Untuk menutupi ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Jangan Lelah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.